Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami Husnul Khatimah dan Nevi Syafitri. Kami merupakan mahasiswi program studi pendidikan profesi apoteker Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai aspek manajerial apotek. Yang pertama, dasar hukum yang mengatur, yakni Permenkes nomor 73 tahun 2016, mengenai pelayanan kefarmasian di apotek terdiri dari aspek manajerial dan aspek klinis. Untuk aspek manajerial terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan obat atau sediaan farmasi, bahan medis habis pakai atau alat kesehatan. Selanjutnya yaitu aspek klinis, terdiri dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, home pharmacy care, pemantauan terapi obat atau PTO, dan monitoring efek samping obat atau MESO. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai aspek manajerial. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, maupun harga dari sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, ataupun alat kesehatan. Kegiatan yang dilakukan yang pertama yaitu persiapan dan pengumpulan data. Kemudian, dilakukan penetapan jenis dan jumlah sediaan dari farmasi. Selanjutnya, dilakukan evaluasi perencanaan. Yang keempat, dilakukan revisi perencanaan kebutuhan obat. Hal ini jika diperlukan. Yang kelima, untuk apotek yang memiliki aplikasi e-Monef untuk pasien BPJS, itu diwajibkan untuk mengirimkan RKO atau rencana kebutuhan obat yang sudah disetujui oleh pimpinan apotek. Metode-metode perencanaan ada 4. Yang pertama, epidemiologi, yaitu melalui pola penyebaran penyakit dan pengobatan penyakit. Yang kedua, metode perencanaan konsumsi, yakni berdasarkan data pengeluaran barang periode sebelumnya, baik fast moving ataupun slow moving. Selanjutnya, metode kombinasi, yakni berdasarkan pola penyebaran penyakit dan kebutuhan periode sebelumnya. Yang keempat, metode just in time, yakni untuk obat-obat yang jarang diresepkan atau harganya mahal maupun waktu kadaluarsanya yang pendek. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan ialah, yang pertama, sediaan farmasi yang diperoleh dari pedagang besar farmasi atau PBF adalah PBF yang memiliki izin. Yang kedua, untuk alat kesehatan dan bahan medis habis pakai diperoleh dari penyalur alat kesehatan atau PAK yang telah memiliki izin. Yang ketiga, terjaminnya keaslian, legalitas, dan kualitas setiap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibeli. Yang keempat, sediaan farmasi dan alat kesehatan maupun bahan medis habis pakai yang dipesan itu datang tepat waktu. Yang kelima, dokumen terkait sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai mudah ditelusuri. Selanjutnya, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai lengkap sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Pada proses pengadaan, sebelumnya dibuat surat pesanan obat, baik secara manual maupun secara elektronik. Untuk surat pesanan obat pada obat bebas terbatas, dan obat keras itu dibuat 2 rangkap. Selanjutnya, sedangkan untuk obat narkotik, psikotropik, prekursor, maupun obat-obat tertentu, itu dibuat 3 rangkap. Ini merupakan contoh dari surat pesanan obat. Kemudian, surat pesanan itu ditandatangani oleh apoteker pemegang SIA dengan mencantumkan nomor SIPA. Setelah proses pengadaan, dilakukan proses penerimaan. Proses penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian spesifikasi dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan, yang pertama, dilakukan pemeriksaan barang dan kelengkapan dilakukan oleh apoteker atau tenaga kefarmasian yang ditunjuk. Untuk tenaga kefarmasian yang ditunjuk, ada surat pendelegasian penerimaan. Yang kedua, sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan pesanan, maka sediaan farmasi harus segera dikembalikan pada saat penerimaan.
Yang ketiga, sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan pesanan, maka apoteker dengan tenaga kefarmasian yang mendapat delegasi wajib menandatangani faktur atau surat pengiriman barang dengan mencantumkan nama lengkap, nomor SIPA atau SIP TTK, dan stempel sarana. Yang keempat, salinan faktur dicatat sebagai data arsip faktur dan barang yang diterima dicatat sebagai data stok barang dalam komputer. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan dilakukan di gudang dengan sistem FIFO dan FIFO dengan mencatat di setiap kartu stok pada setiap hari. Ini contoh kartu stok obat dilakukan tujuannya untuk pengendalian obat. Yang kedua, penyimpanan di ruang peracikan. Yang ketiga, penyimpanan di etalase. Aspek khusus yang harus diperhatikan pada penyimpanan. Yang pertama, untuk obat-obat yang high alert, seperti obat berisiko tinggi, obat lasa, dan elektrolit konsentrat tinggi. Kemudian untuk obat-obat narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi disimpan pada lemari khusus yang mempunyai 2 buah kunci yang berbeda. Selanjutnya, pemusnahan. Pemusnahan dilakukan pada sediaan farmasi, BMHP, ataupun alat kesehatan yang telah kadaluarsa dan rusak, tidak memenuhi syarat, dan berhubungan dengan tindak pidana. Untuk obat narkotik dan psikotropik, pemusnahan dilakukan oleh apoteker dengan saksi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau ditelusuri oleh Balai POM. Untuk obat selain narkotik dan psikotropik dilakukan oleh apoteker, saksinya dapat dilakukan oleh asisten apoteker yang memiliki izin praktek. Ini merupakan contoh berita acara untuk pemusnahan obat. Jadi setiap pemusnahan obat dilakukan harus ada berita acaranya. Untuk pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker, saksi sekurang-kurangnya petugas lain di apotek. Biasanya pemusnahan dengan cara dibakar. Untuk pemusnahan resep juga harus ada berita acara pemusnahan resep. Langkah-langkah yang dilakukan pada pemusnahan, yang pertama, apoteker penanggung jawab apotek menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan saksi. Selanjutnya, pemusnahan disaksikan oleh petugas yang telah ditetapkan. Untuk obat-obat tertentu dan prekursor, dilakukan pemastian kebenaran secara organoleptis oleh saksi. Kemudian, obat dipisahkan dari kemasannya. Tahap terakhir, metode pemusnahan sesuai dengan bentuk sediaan obat. Contohnya, untuk obat padat dengan cara mengubur, dan untuk obat cair dengan cara pengenceran. Tahap terakhir, yakni pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dilakukan pada buku resep, buku kas, buku pembelian, pada masing-masing PBF, buku harga obat, buku pajak, kartu stok obat, dan kartu stok harian. Juga dilakukan arsip pada resep, surat pesanan obat, berita acara pemusnahan resep, berita acara pemusnahan obat, dan laporan penjualan. Untuk pelaporan penggunaan narkotik dan psikotropik setiap bulannya dilaporkan paling lambat pada tanggal 10 melalui sistem SIPNAP atau Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika dan Psikotropika Nasional. Laporan yang dibuat ditandatangani oleh apoteker pengelola apotek dan mengisi belangko yang tersedia. Demikian aspek manajerial apotek dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.